Wah, memang dari awal episode sudah diperlihatkan ya mengenai sebuah mimpi dari Yuichi yang menunjukkan mengenai orang tua angkatnya yang menjadi topangan kehidupannya dulu. Dan tentu, mereka inilah yang menjadi korban dari kejahatan Yuichi yang sampai sekarang di manga chapter terbarunya masih belum jelas mereka ini dibunuh karena apa. Apa karena dari kejahatan atau memang ada rasa trauma yang dialami oleh Yuichi itu sendiri. Selamat datang di pembahasan anime, dan sekarang saya akan membahas anime Tomodachi Game episode ke-7. Di episode ke-7 bisa terlihat kalau alasan Tenji itu untuk mencium Yuichi dan kenapa dia mengkhianati teman-temannya itu sekarang akibat dari hilangnya pertemanan saat dia SMP dan kehilangan ayahnya akibat game Tomodachi Game yang mendorong dirinya untuk membuntuti Shiho, karena memang dari bagian yang paling mencurigakan dalam episode kali ini itu tuh si Shiho ya, dengan wajahnya yang cukup bikin merinding gitu kan ketika dia berbicara dengan Tenji pada saat di bangku SMP. Karena saat SMP, Tenji itu tidak bertingkah seperti seorang stalker pada awalnya kan. Malahan Tenji itu orang yang pintar dalam segala situasi, dengan kedua temannya yang cukup pintar dan setara dengan Tenji dalam hal kepintaran. Mereka bertiga ketika SMP sudah bisa mendominasi sekolah dan selalu bersama-sama untuk mengurus masalah-masalah yang ada di sekolah itu. Dan suatu saat, Tenji itu mengusulkan untuk membuat bisnis bersama-sama dengan temannya, dikarenakan kepintaran mereka dan berharap akan menjadi sukses masa depan. Tetapi semua temannya itu mulai berubah ketika Shiho muncul dalam hidup mereka. Dari situ, teman-temannya mulai menjadi tidak sabaran karena mulai menyukai Shiho yang dianggap dekat dengan Tenji dan berharap mereka juga bisa mendapatkan Shiho di sini. Ketika mereka sudah mulai masuk SMA pun, keadaan perasaan teman Tenji ini tidak berubah ya, karena mereka masih terobsesi dengan Shiho. Sampai-sampai hingga mereka bertiga diculik dan dipaksakan untuk mengikuti Tomodachi Game yang membuat Tenji harus menanggung hutang 20 juta yen akibat kekalahan yang disebabkan oleh temannya. Lalu bisa terlihat ketika Tenji sudah dibebaskan dengan syarat untuk tidak menceritakan mengenai Tomodachi Game ke publik, dia pun mulai mengarahkan amarahnya ke temannya sendiri yang sudah mulai menjebak dirinya dulu. Ketika dia sudah menabrak temannya, di sini dia mendapati bahwa uang yang mereka kumpulkan sebelumnya sudah dihabiskan untuk Shiho karena tingkat keobsesian teman Tenji itu sudah tidak karuan lagi. Ditambah yang paling bikin merinding dan aneh itu adalah ketika Shiho ada meminta Tenji untuk pulang bareng dan Tenji itu diinterogasi secara halus olehnya dengan menanyakan apakah dia ada bertemu dengan temannya dulu, dan Shiho ada menanyakan apa yang mereka bicarakan. Apakah mereka membicarakan mengenai Shiho? Dan disitulah otak Tenji mulai berputar dan mulai curiga dengan Shiho. Apakah dia itu juga bagian dari Tomodachi Game atau dianggap sebagai si pengkhianat yang suka menghancurkan kehidupan orang lain? Karena bisa kita lihat sendiri ketika di adegannya, muka Shiho itu udah menjadi dingin dan seperti monster gitu ya, kayak psikopat gitulah kasarnya. Tentu akibat hal inilah kita juga ada mikir ya dengan keadaan Shiho itu sebenarnya siapa dan kenapa dia itu kok bisa jadi seperti perempuan gak bener gitu kan, dengan menjebak banyak orang seperti teman-temannya Tenji. Apalagi di sini akibat hal itu kan Tenji ada melapor kepada ayahnya yang seorang pengacara untuk memeriksa permainan dan melaporkannya ke polisi, dan itulah dorongan terakhir Tenji untuk menjadi ganas terhadap Shiho di sini. Karena akibat Tenji yang menceritakan mengenai Tomodachi Game ke ayahnya yang membuat ayahnya meninggal untuk dibungkam oleh pihak penyelenggara. Apalagi di sini Tenji ada menerima sebuah pesan yang berisikan mengenai dirinya untuk tidak menyelidiki Shiho lagi jika dia ingin hidup dengan damai dan aman. Oleh akibat itulah, Shiho mulai menjadi alasan kenapa Tenji itu memaksa untuk mencantumkan kelompok mereka sekarang ini untuk mengikuti Tomodachi Game lagi. Namun, akibat Yuichi, rencana Tenji itu dianggap menjadi gagal. Tetapi untuk Tenji ini malahan menjadi sebuah berkah ya untuk dirinya, karena dia sekarang bisa mendapatkan sebuah clue atau tanda untuk memojokkan bukti bahwa Shiho itu seorang pengkhianat di sini. Karena di awal cerita memang berfokus pada ke Shiho yang masih dianggap sebagai pengkhianat dari segi cerita si Tenji. Ingat ya, masih dari segi cerita si Tenji, bukan keseluruhan cerita yang ada. Jadi kita masih belum mendengar sesi cerita dari si B, Kokorogi, dan Shiho itu sendiri. Karena clue baru yang dimiliki Tenji itu juga dari hutang yang dimiliki oleh Shiho sekarang ini. Karena ketika mereka menghitung hutang yang mereka miliki bersama-sama, mereka mendapati bahwa kelompok mereka lebih ada 200.000 untuk hutang yang mereka miliki sekarang ini. Akibat hal itulah, Tenji dapat menyimpulkan bahwa Shiho itu berbohong dengan hutang yang dimiliki olehnya. Karena orang yang dapat berbohong dengan hutang yang mereka miliki adalah orang yang memiliki hutang itu sendiri. Agak bingung memang, tapi mau gimana, udah begitu keadaannya.
Ditambah lagi Yuichi juga ketika mendengar cerita dari Tenji juga tidak percaya langsung dengan apa yang mereka sedang bicarakan. Karena tentu wajar sekali ya bahwa dari awal kan Tenji duluan lah yang mengkhianati mereka. Ditambah Yuichi juga agak bingung nih dengan kenapa Tenji masih mau mengikuti dirinya. Padahal dia juga sudah tahu kalau Yuichi itu pernah membunuh orang sebelumnya. Apakah dia tidak merasa jijik dengan Yuichi? Maksudnya gitu ya. Tentu alasan Tenji sudah bisa kita ketahui sebelumnya. Karena Yuichi ada berkata bahwa dia ingin menghancurkan Tomodachi Game ini karena dia juga ingin membalaskan dendamnya. Apalagi pada awalnya Yuichi itu nggak mau menerima Tenji sebagai timnya. Namun di sini Tenji itu memohon untuk bisa mengikuti dirinya untuk memenuhi game selanjutnya. Tentu Yuichi menerima permintaan si Tenji setelah beberapa lama dan dia meminta Tenji untuk setelah game ini selesai meminta maaf kepada teman-temannya karena sudah mengkhianati mereka duluan di sini. Dan Yuichi di sini ada mulai serius ya karena sudah mulai bilang apapun yang terjadi untuk game ketiga di sini dia akan menyelesaikannya dengan cara apapun. Ingat teman-teman, di sini ada kata kunci yang sangat harus diperhatikan dengan kata-kata yaitu dengan cara apapun. Karena untuk kedepannya, Yuichi ini pasti akan menjadi orang yang paling dingin dari apapun yang kalian bayangkan untuk story selanjutnya. Terutama untuk si karakter pembunuh satu ini ya. Baru deh ketika pintu mulai terbuka, mereka terlihat memasuki wilayah hutan yang akan menjadi wilayah baru dalam permainan mereka di sini. Dengan membawa versi Manabu yang berbeda yaitu Sersan Manabu, di sini dia langsung memperkenalkan tim lawan yang memiliki tim yang solid akan persahabatan mereka dan sebuah permainan yang bernama petak umpet persahabatan, di mana mereka membutuhkan minimal 3 orang untuk bermain gamenya. Namun akibat Yuichi kekurangan orang, pihak admin di sini ada menambahkan tim tambahan karena mereka cuma berdua, yaitu seorang perempuan yang sudah kita lihat atau kita sudah tahu adalah seorang admin permainan yang akan membantu dalam permainannya di sini dan mengikuti semua arahan Yuichi yang nantinya akan terjadi dalam game ini. Lalu sebelum mendapatkan anggota baru, Yuichi sebenarnya ada bilang atau bisa dibilang nanya apakah anggota tim baru itu perempuan atau bukan. Seakan-akan dia sudah merencanakan sesuatu gitu ya, yang artinya tentu cewek ini akan menjadi bagian dari rencana besar si Yuichi. Tentu saja dengan kehadiran tim lawan yang baru, kita juga bisa melihat kehadiran admin baru yang cukup menggoda dengan rambut pirang bule-bule gitu ya. Bodinya nggak kalah hot dengan si admin rambut pendek. Baru deh memasuki endingnya, dimana kita bisa melihat game yang sudah dimulai dan dari tim lawan, si kapten yang akan menjadi orang yang bersembunyi. Dan dari tim Yuichi, Tenji lah yang akan mulai bersembunyi. Sedikit spoiler untuk episode selanjutnya, dalam permainan ini kita tidak akan bisa melihat langsung siapa dalang dari tim lawan, atau bisa dibilang si jenius dalam gamenya. Tetapi kalian bisa melihat si bocah paling pendek itulah yang mengatur segalanya dari belakang. Tentu, hal itu tidak akan kita ketahui sekarang, karena kita harus melihat dulu cara Yuichi menghancurkan persahabatan tim lawan yang solid itu bagaimana nantinya. Bakalan seru sih untuk episode selanjutnya ya, karena ini adalah pertempuran pertama antara si jenius melawan si monster. Oke, itu pembahasan mengenai Tomodachi Game episode ke-7. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Tulis komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you for watching and bye-bye.